Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki. Saya adalah seorang single parent. Untuk sehari-hari saya berjualan monja di pasar atau pakaian pre-love. Saya sudah lama lahir baru, tetapi kehidupan rohani saya tidak bertumbuh. Setiap hari saya melakukan aktivitas berjualan sambil membesarkan anak-anak saya. Untuk kehidupan rohani, setiap minggu saya pergi beribadah ke gereja. Hari-hari lainnya kami melakukan pertemuan atau perkumpulan rohani. Baik itu doa syafaat, baik itu doa puasa, maupun perkunjungan ke rumah-rumah saudara seiman. Saya juga melakukan puasa. Tetapi kehidupan doa saya tidak mengalami hubungan langsung dengan Roh Kudus. Roh saya tidak terkonek langsung dengan Roh Kudus. Saya berdoa sekedar rutinitas, sekedar perkataan-perkataan jasmani dari bibir mulut saya. Tetapi roh saya tetap kosong. Pada suatu hari saya melihat di media sosial hambanya seorang evangelis Meselita Simatupang. Saya mulai tertarik dan mengikuti postingan-postingan beliau, ibadah-ibadah yang dia laksanakan oleh hambanya, baik itu ibadah pelepasan keterikatan maupun ibadah pelepasan kesembuhan. Saya mulai mengikuti dan melihat urapan dan kuasa yang ada pada hambanya tersebut, sehingga saya mulai berkomunikasi dengan beliau di WA. Pada suatu hari beliau mengundang saya untuk join dalam Zoom subuh yang diadakan setiap pagi, setiap jam 5 yang dipimpin oleh hambanya, Pastor John Prayer. Saya mulai mengikuti atas undangan beliau. Walaupun jujur pada awalnya saya belum benar-benar fokus dan saya sekedar mengikuti undangan Zoom subuh tersebut. Pada suatu hari saya mengalami manifest ketika doa subuh. Seperti ada yang mau keluar dari tubuh saya. Saya tahu ada kuasa urapan Roh Kudus pada saat kami berdoa. Dan itu saya rasakan secara pribadi. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, pada suatu hari pagi doa Zoom tersebut, hambanya mengajak kami atau menantang kami untuk menerima karunia bahasa roh. Saya dalam hal ini cepat menangkap hal tersebut. Saya merespon dengan cepat karena saya rindu. Walaupun di gereja sebelumnya, walaupun di ibadah sebelumnya saya sudah menerima karunia bahasa roh, tapi saya rindu betul-betul menerima karunia bahasa roh. Puji Tuhan, saya menerima karunia bahasa roh. Sejak saat itu, karunia bahasa roh tersebut saya pakai untuk berdoa. Walaupun saya tidak mengerti satu kata pun dari apa yang diucapkan oleh lidah saya ketika berbahasa roh, tapi saya merasakan saya terkonek dengan Roh Kudus. Roh saya terkonek langsung dengan Roh Kudus. Saya merasakan betul-betul hadirat Tuhan ada ketika saya berdoa. Roh saya merasa dipulihkan, disegarkan, dan saya tidak merasa hampa lagi, saya tidak merasa kosong lagi. Saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera. Untuk sehari-hari saya merasakan perubahan dalam diri saya pribadi. Secara jasmani saya menjadi lebih semangat menjalankan aktivitas, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti membersihkan rumah, memasak, menyiapkan anak sekolah. Saya merasa begitu sukacita, seperti saya dilahirkan kembali, seperti saya dilahirkan lagi. Jadi saya benar-benar merasakan sukacita. Untuk pergaulan sehari-hari saya merasakan lebih percaya diri, tidak kosong. Jadi untuk rohani saya merasakan saya menjadi sukacita, saya menjadi suka untuk berdoa. Tidak seperti dulu lagi saya merasakan doa itu berat sekali karena roh saya tidak terkonek. Yang dulu saya sekedar rutinitas berdoa. Jangankan 1 jam, 10 menit terasa begitu membosankan, terasa begitu melelahkan, terasa begitu jenuh. Tapi sekarang saya berdoa itu sangat-sangat suka. Saya merindukan setiap saat untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena saya percaya seperti yang tertulis di dalam firman-Nya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Bahasa rahasia roh kita dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mengerti.
dan itu tidak dimengerti, supaya tidak bisa dimengerti oleh roh jahat atau setan. Jadi saya sangat suka dengan bahasa roh, karena setan tidak tahu apa yang saya doakan. Bahkan diri saya sendiri tidak tahu apa yang mau saya doakan. Namun roh tersebut mengajari kita untuk berdoa. Roh tersebut yang berdoa untuk kita. Jadi saya semakin suka, saya semakin merasakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa doa. Satu hari pun saya tidak bisa hidup tanpa doa. Selain daripada doa Zoom, saya juga membangun hubungan saya pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan doa-doa pribadi saya. Di jam-jam tertentu, seperti yang tertulis, contohnya adalah Daniel, dia berdoa minimal 3 kali sehari. Saya mencoba mengikuti contoh Daniel. Walaupun belum sempurna, tapi sebisa mungkin 3 kali saya berdoa dalam satu hari. Pagi, siang, dan malam. Saya mencoba betul-betul menjaga hubungan baik saya dengan Roh Kudus. Ketika bahasa roh itu sudah saya dapat, saya tidak mau bahasa roh itu lepas dari saya. Saya tidak mau bahasa roh itu hilang, tenggelam, muncul, datang. Saya mau karunia bahasa roh itu tetap tinggal di dalam diri saya. Karena itu adalah alat saya untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Itu adalah nafas hidup saya secara orang Kristen. Karena doa adalah nafas hidup kita. Sama seperti makanan jasmani yang kita makan setiap hari untuk tubuh jasmani kita. Saya percaya doa adalah nafas hidup kita sebagai orang Kristen. Hanya dengan doalah kita bisa bernafas secara rohani. Kita bisa menopang kehidupan kita yang lainnya. Singkat cerita, dengan 2 perubahan yang terjadi dalam hidup saya, baik jasmani dan rohani, kemudian yang lainnya mengikuti. Seperti dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang lebih ajaibnya lagi, saudara, saya biasanya sebelum-sebelumnya kalau berjualan monja itu, penjualan saya itu paling tinggi di angka 500.000. Kalau lagi rame-rame sekali 1 juta, tapi di rata-rata dia 200-300 ribu. Pernah satu ketika saya hanya di angka 55.000, saudara, bayangkan 55.000. Jadi setelah saya mengalami yang tadi saya katakan, setelah saya rajin berdoa, taat, tunduk, dan setia berdoa, saya mengalami keberkatan yang melimpah. Itu saya katakan melimpah sampai saya ternganga-nganga sama Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan itu. Penjualan saya sekarang, saudara-saudaraku, paling rendah di angka 1 juta dan paling tinggi di angka 2.500.000. Itu satu hari penjualan. Sampai kawan-kawan saya sesama pedagang, baik itu pedagang sayur, pedagang pakaian, atau pedagang buah, terheran-heran mereka dengan perubahan yang terjadi, dengan berkat yang mengikuti saya. Padahal itu tidak saya minta pada saat saya doa Zoom. Pada saat saya doa, saya fokus mencari hadirat Tuhan. Saya fokus mencari perkenanan Tuhan. Saya fokus supaya roh saya terkonek sama Tuhan. Saya fokus membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak minta yang lain-lain. Saya tidak minta kekayaan. Saya tidak minta berkat-berkat. Saya pikir saya ditolong atau tidak ditolong Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan roh saya. Yang paling terutama hubungan saya, roh saya dengan Tuhan Yesus terhubung. Jadi keajaiban itu terjadi terus dan terus. Setiap saya berjualan, saudara, orang-orang pedagang kawan-kawan saya sampai geleng-geleng kepala, sampai mereka berpikir saya itu pakai pelaris. Mereka berpikir saya itu entah pergi ke Bonapasogit atau kemana, berdukun atau pakai jimat-jimat atau apa. Tidak, saya hanya mengurapi tempat usaha saya dengan minyak urapan yang sudah didoakan hambanya. Saya juga berdoa untuk tempat usaha saya supaya roh Tuhan berkuasa atas tempat usaha saya, supaya roh Tuhan berkuasa atas diri saya juga, tubuh, jiwa, dan roh saya. Saya terus berdoa tanpa saya juga menuntut Tuhan kasih pembeli yang banyak. Tapi Tuhan memiliki caranya sendiri, saudara. Di tengah keadaan ekonomi yang sulit, bahkan penduduk atau masyarakat kita sekarang sedang mengalami resesi ekonomi yang luar biasa, di mana semua harga sudah naik. Bahkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa makanan sudah mulai berkurang. Yang biasanya membeli 1 kilo menjadi beli secukupnya saja. Sementara yang saya jual ini pakaian. Pakaian bukan kebutuhan primer.
kebutuhan sekunder. Tapi Tuhan ajaibnya mengirimkan pembeli-pembeli tersebut entah dari mana-mana, saudara, di luar jangkauan saya, di luar jangkauan manusia kita. Saya bisa sampai saya kewalahan dengan berkat Tuhan yang melimpah tersebut. Jujur, biasanya saya kalau sambil jualan itu santai, duduk-duduk, atau bahkan lihat media sosial, lihat khotbah-khotbah atau apa. Ini saya tidak ada waktu. Saya sibuk melayani pembeli, dan mereka begitu bersuka cita membeli dagangan saya, dan saya pun bersuka cita melayani mereka. Saya merasa Tuhan yang ajaib, Tuhan Allah Roh Kudus yang mengirim mereka, Bapa kita yang begitu setia, yang tidak pernah berhutang pada kita. Ketika kita mencari Dia, ketika kita membangun hubungan, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahkan Dia memberikan lebih berlimpah-limpah sampai kita terperangah. Itulah saya merasakan, bukan berkata yang saya suka cita, tapi bahwa Tuhan kita itu hidup, bahwa Dia itu nyata, bahwa janji-janjinya di firman-Nya itu nyata. Ketika kita berpegang penuh seutuhnya sama sumber dari segala sumber, yaitu Dia, Bapa kita, Allah kita, Roh Kudus, maka yang lainnya itu kan mengikuti dengan sendiri tanpa kita minta. Jadi untuk sakit penyakit atau berkat atau masalah atau pergumulan atau apapun itu, bukan saya katakan kita akan otomatis tidak ada masalah. Masalah tetap ada di depan kita, masalah tetap akan ada di hadapan kita, tapi kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan alat, senjata untuk bisa melawan musuh-musuh di udara. Saudara, jadi saya mau menyaksikan betapa nyata, dan saya baru benar-benar sadar bahwa arti doa itu yang sebenarnya adalah hubungan saya pribadi dengan Roh Kudus. Saya harus betul-betul merasakan roh saya terkonek dengan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tidak ada modus-modus, tidak ada mengikut Tuhan itu harus tulus, murni, dan tahan uji. Jadi bukan dikatakan enak saya tiap pagi subuh doa jam 5. Kadang melihat anak-anak saya pakai selimut, enak tidur, saya pun daging saya merasa lemah. Bahkan kadang nantilah itu, atau besoklah itu, atau izin dulu Tuhan satu hari. Tidak bisa, sama Roh Kudus tidak bisa, karena hubungan kita dengan Roh Tuhan itu seperti rantai yang tidak ada putus. Kita harus menjaga hubungan tersebut supaya kita benar-benar tahan terhadap celah-celah serangan setan, serangan-serangan roh jahat, baik itu sakit penyakit, kecelakaan, maut, kerugian, kutuk kemiskinan. Kita adalah pemenang, saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman, kita adalah pemenang, itu nyata. Ketika kita membangun hubungan dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, kita memang lebih dari pemenang. Kita akan menang atas masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, kesehatan tubuh, masalah menghadapi keluarga, anak, semua akan mengikuti. Jadi saudara, mari bergabung. Saya mengajak saudara-saudara bergabung bersama kita untuk berdoa bersama dengan Roh Kudus, untuk terkonek langsung dengan Roh Kudus dalam Zoom pagi setiap subuh jam 5 subuh. Saudara akan mengalami perubahan dimensi berdoa. Saudara akan mengalami perubahan arti doa sesungguhnya yang sekarang sudah saya dapatkan, dan saya mau jaga itu. Saya akan mau jaga hubungan saya dengan Tuhan. Shalom saudara-saudara, kiranya kesaksian saya memberkati saudara, dan kiranya Roh Kudus selanjutnya menolong saudara-saudara semua. Haleluya, shalom.